Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Areno Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kali ini saya mau berbagi materi lagi, masih dalam kaitannya dengan sistem informasi manajemen. Secara spesifik kita akan diskusi atau saya akan berbagi materi tentang infrastruktur IT dan teknologi yang saat ini semakin banyak berkembang. Nah, seperti video-video sebelumnya kemarin. Nah, ini lanjutannya. Kalau kemarin di video sebelumnya saya sudah membagikan materi mengenai tren perangkat keras yang saat ini banyak beredar di sekitar kita. Nah, sekarang yang akan saya bagikan adalah sebenarnya apa saja sih tren perangkat lunak komputer yang saat ini semakin banyak digunakan. Dan perangkat lunak ini juga bisa digunakan oleh perusahaan karena sekali lagi materi yang saya sampaikan ini konteksnya adalah konteks sistem informasi manajemen pada perusahaan. Nah, saya masih mengambil materi dari Lauden, maka kalau menurut Lauden, tren software saat ini itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah Linux and open source software. Kemudian yang kedua adalah software for the web, Java, HTML, dan HTML5. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah web services and service oriented architecture, dan yang terakhir adalah software outsourcing and cloud services. Oke, yang pertama kita akan bicara tentang Linux. Ini tentu sudah banyak yang paham ya, Linux sebagai salah satu open source software. Apa sih open source software itu? Kalau dari yang disampaikan oleh Lauden, ya nanti juga bisa dicek di literatur lainnya. Open source software itu adalah software yang sifatnya bebas, dapat dimodifikasi oleh para pengguna. Ya, bebas ini maksudnya bisa digunakan tanpa perlu ada membayar biaya lisensi dan lain sebagainya. Kemudian bisa dikembangkan, bisa dimodifikasi. Itu artinya users yang memiliki kemampuan dalam pengembangan aplikasi, pengembangan software dapat melakukan beberapa pengembangan yang lebih advance untuk software-software yang sifatnya open source ini. Nah, kalau kita bicara tentang open source software, itu yang paling populer tentu ada Linux ini ya, yang simbolnya penguin. Kemudian masih ada beberapa lagi, ada Apache Web Server. Apache ini bisa kita gunakan untuk pengembangan website. Kemudian ada browser Firefox. Kemudian ada OpenOffice. OpenOffice ini semacam Microsoft Office-nya Linux ya. Jadi ada, kalau kita kenal Microsoft Office itu ada Word, ada PowerPoint, kemudian Excel. Nah, OpenOffice ini juga sama, ada OpenOffice Writer, ini fungsinya kayak Word, kemudian masih ada beberapa software OpenOffice lainnya yang fungsionalitasnya juga tidak berbeda dengan apa yang ada di Microsoft Office. Jadi intinya kalau teman-teman berbicara tentang konteks software yang dapat dikembangkan secara lebih leluasa, itu berarti kita bicara tentang open source software, dan Linux salah satu yang populer dalam kategori ini. Kemudian kategori yang kedua adalah software for the web. Jadi ini beberapa perangkat lunak yang memang digunakan untuk membuat website ya. Maka kita mengenal ada beberapa di sana. Yang pertama adalah Java. Kalau dari bukunya Lauden, maka dia mengemukakan bahwa Java is an operating system independent, processor independent, object-oriented programming language created by Sun Microsystems that has become the leading interactive programming environment for the web. Jadi Java ini adalah suatu sistem, suatu software yang digunakan untuk untuk bahasa pemrograman. Jadi beberapa website yang teman-teman kenal itu pada umumnya ya, menggunakan Java ini sebagai salah satu
alternatif pemrogramannya. Kemudian ada HTML atau Hypertext Markup Language. HTML is a page description language for specifying how text, graphics, video, and sound are placed on a web page, and for creating dynamic links to other web pages and objects. Jadi kalau teman-teman pernah pasti sering ya buka website ya. Ketika membuka website itu kan kemudian kita bisa melihat ada gambar di sana, ada video di sana, kemudian ada teks yang running text dan lain sebagainya. Nah, tampilan-tampilan seperti itu biasanya di set dengan menggunakan HTML ini, Hypertext Markup Language. Termasuk misalnya kita ngeset nanti dalam website ini headernya apa, title-nya apa, kemudian body webnya itu isinya apa dan lain sebagainya. Itu semua bisa dilakukan dengan menggunakan HTML ini. Hingga pada akhirnya jadilah wujud website yang biasa kita lihat tersebut. Ya tentu nanti akan ada banyak sekali variasi-variasinya dalam menggunakan HTML ini. Tergantung bagaimana kita mau mendesain website yang kita buat itu akan memiliki tampilan atau user interface seperti apa. Ya, kita bisa bereksplorasi lebih banyak dengan menggunakan HTML ini. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu muncul variasi baru yang disebut dengan HTML5 ya. Loudon mengatakan HTML5 makes it easier for web pages to function across different display devices, including mobile devices as well as desktop, and it will support the storage of data offline for apps that run over the web. Jadi kalau sekarang kita sudah mengenal bahwa kita sudah memahami bahwa yang namanya mobile devices ya, perangkat atau piranti mobile yang bisa dibawa kemana-mana seperti smartphone, tablet itu semakin banyak digunakan ya, termasuk digunakan untuk browsing. Nah, maka sekarang website pun yang berbasis mobile itu juga sudah semakin banyak. Dan kalau teman-teman perhatikan tampilan website untuk mobile device dengan untuk desktop itu kan berbeda, ya kan? Nah, ketika HTML5 ini muncul, maka HTML5 ini bisa digunakan untuk mendesain, untuk membuat website itu bisa ditampilkan di mobile devices. Jadi biasanya kalau teman-teman melihat bahwa ada beberapa website yang memang bisa dibuka di mobile devices ya, mayoritas sekarang bisa dibuka di mobile devices, dan tampilannya agak berbeda dengan tampilan website kalau kita buka di desktop atau di PC. Nah, itu biasanya karena memang bahasa programnya agak sedikit berbeda. Biasanya menggunakan HTML5 ini. Kemudian di sini juga disebutkan HTML5 ini juga memiliki keunggulan dia mampu support penyimpanan data offline. Ketika kita sedang berselancar, kita sedang browsing di web, kemudian offline gitu ya, maka penyimpanan data offline-nya itu bisa difasilitasi dengan menggunakan HTML5 ini. Oke, kemudian kategori yang ketiga adalah web services and service oriented architecture. Apa sih web services itu? Kalau menurut Loudon, web services refers to a set of loosely coupled software components that exchange information with each other using universal web communication standards and languages. Jadi web services itu semacam software yang digunakan untuk bertukar informasi ya, untuk mengirimkan informasi dalam terkait dengan beberapa terkait dengan beberapa teknologi internet yang kita gunakan kan gitu ya. Jadi contohnya ini seperti yang ada di bukunya Loudon. Contohnya ini adalah suatu usaha rental mobil ya, dia menggunakan web services itu
sehingga dia bisa mengirimkan berbagai informasi ke sistem-sistem yang lainnya. Jadi web services itu fungsinya demikian ya. Mengirimkan informasi berbasis internet ya, karena melalui protokol berbasis internet, sehingga bisa semacam menghubungkan atau mengkoneksikan beberapa sistem yang ada. Maka seperti yang kita lihat contoh yang ada di bukunya Loudon itu ya, si rental mobil ini menggunakan web services untuk bertukar informasi dengan beberapa sistem, misalnya dengan sistem maskapai yang dimiliki oleh Southwest Airlines. Dengan menggunakan web service, dia rental mobil ini bisa tahu penjadwalannya Southwest Airlines ini kapan aja kan gitu, sehingga nanti ketika ada penumpang yang ingin menggunakan jasa rental mobil mereka kemudian akan bepergian dengan menggunakan pesawat, ini datanya bisa terkoneksi satu sama lain. Kemudian juga misalnya dia menggunakan web services untuk bertukar informasi dengan agen tour, misalnya agen travel dan lain sebagainya. Jadi web services ini fungsinya bisa untuk exchange information ya, bertukar informasi antar platform berbasis internet. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang web services, itu kita juga bicara tentang XML atau Extensible Markup Language ya. Ini juga salah satu bahasa program. Nah, maka biasanya kalau tadi saya mengatakan web services itu bisa melakukan pertukaran informasi, maka aktivitas ini biasanya dilakukan melalui XML itu. Ya. Melalui Extensible Markup Language. Oke, kemudian kelompok yang terakhir adalah software outsourcing and cloud services. Di sini yang mau ditekankan adalah saat ini tersedia beberapa software yang bisa dikenali secara konsep outsourcing atau alih daya. Ya, nanti akan kita lihat software outsourcing itu bagaimana. Kemudian ada juga software yang berbasis cloud. Ini sudah saya sampaikan di materi yang sebelumnya, video yang sebelumnya ya, ketika bicara cloud computing. Nah, sebelum ke sana, saya mau menunjukkan grafik dulu seperti yang yang muncul di bukunya Loudon. Ini grafik ini menunjukkan bahwa ini grafik terakhir data tahun 2017 ya. Bahwa pada tahun 2017 perusahaan-perusahaan di Amerika itu mengeluarkan sejumlah uang sekitar 380 miliar dolar itu untuk software mereka. Nah, dari jumlah itu, dari jumlah pengeluaran sebanyak 380 miliar dolar itu, sebanyak 47%-nya itu digunakan untuk membeli software yang disediakan oleh vendor. Jadi ada perusahaan yang khusus bikin software, nah perusahaan-perusahaan di Amerika membeli software mereka. Nah, kemudian sebesar 13%-nya atau kurang lebih sekitar 49 miliar dolar itu dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan Amerika untuk pengeluaran software yang berbasis cloud. Jadi software yang langsung bisa digunakan ketika terkoneksi dengan internet. Nah, apa yang mau ditunjukkan dari sini? Yang mau ditunjukkan dari sini intinya adalah bahwa ketika perusahaan itu membutuhkan software yang akan mereka gunakan untuk menjalankan bisnis mereka, maka porsi yang terbesar itu masih pengeluaran untuk software yang didapatkan dari pihak ketiga dari penyedia vendor itu tadi. Tetapi kemudian semakin tinggi juga kesadaran perusahaan di Amerika untuk menggunakan software yang berbasis cloud. Maka ini nanti juga semakin ke sini grafiknya akan semakin tinggi. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana sih caranya perusahaan ini bisa mendapatkan software, terutama dari sisi kalau perusahaan itu mendapatkan software dari pihak eksternal gitu ya, maka ada 3 cara yang bisa dilakukan, yang bisa ada 3 sumber eksternal yang bisa diperoleh
oleh perusahaan untuk mendapatkan softwarenya. Ya. 3 sumber eksternal itu yang pertama adalah software packages from a commercial software vendor. Ya, software vendor. Jadi perusahaan mendapatkan softwarenya dengan cara membeli paket software dari suatu penyedia software tersebut. Yang namanya software package ini maksudnya adalah softwarenya itu sudah jadi, sudah tinggal digunakan oleh perusahaan itu, modul-modulnya sudah lengkap, isinya sudah ada, perusahaan tinggal pakai. Nah, itu yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah outsourcing custom application development to an external vendor. Jadi kalau cara yang kedua ini perusahaan itu bisa mengcustom softwarenya. Dia menghubungi vendornya, ya perusahaan menghubungi vendor software, kemudian mengorder lah istilahnya, mengorder ke mereka butuh software yang seperti apa. Nah kalau yang kedua ini bedanya dengan yang pertama adalah, kalau yang pertama tadi kan softwarenya udah jadi tinggal dipakai gitu ya. Nah, misalnya perusahaan beli Accurate, akhirnya sudah jadi tinggal dipakai, atau perusahaan beli SAP tinggal diterapkan, tinggal diimplementasikan. Nah kalau yang kedua ini outsourcing custom application development, itu maksudnya perusahaan itu datang ke vendornya dan mereka request pengen software yang seperti apa yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, sehingga nanti pihak vendor ini kemudian akan mengcustom, akan membuatkan software, ya akan mengcustom software sesuai dengan kebutuhan dari si perusahaan pengguna ini. Itu bedanya dengan yang pertama. Nah kemudian tren yang ketiga sekarang yang muncul adalah bahwa perusahaan itu bisa mendapatkan software dari pihak eksternal dalam bentuk cloud-based software services. Ya, jadi seperti yang kemarin di video sebelumnya ketika bicara cloud computing, saya mengatakan cloud itu kan ada 3 ya, infrastructure as a service, software as a service, dan platform as a service. Nah kalau dalam konteks kali ini, software yang bisa didapatkan secara platform cloud itu adalah SaaS dan PaaS, software as a service dan platform as a service. Artinya dengan dua konsep ini, ya, ketika perusahaan itu terkoneksi dengan internet dan mereka menggunakan jasa cloud vendor, ya, cloud software, maka mereka bisa langsung menggunakan software yang mereka inginkan. Jadi dalam konteks cloud software itu yang membedakan dengan software lainnya adalah biasanya software berbasis cloud ini tidak perlu diinstal. Yang penting langsung terkoneksi dengan internet sebagaimana konsep cloud computing, ya, kemudian perusahaan bisa langsung menggunakan software tersebut. Jadi ini adalah 3 sumber eksternal yang bisa didapatkan perusahaan ketika perusahaan ingin memiliki suatu software. Yaitu yang pertama bisa beli software yang sudah jadi, yang kedua bisa mengcustom sesuai dengan kebutuhannya, yang ketiga bisa menggunakan software yang berbasis cloud. Ya, jadi sekarang variasi yang didapatkan, variasi yang bisa dimiliki oleh perusahaan terkait dengan cara pemerolehan software eksternal itu menjadi bermacam-macam. Tinggal mana yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Memang tidak terlalu banyak pembahasannya karena yang paling panjang memang yang hardware kemarin, tetapi paling tidak dari video ini kita bisa melihat bahwa sekarang ini tren software untuk perusahaan itu juga semakin bervariasi, terutama software-software yang terkoneksi dengan internet ya. Sehingga konteks perusahaan digital itu akan semakin terfasilitasi. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak video ini. Kalau memang ada yang mau didiskusikan bisa tulis di bagian komen atau bisa juga kontak via Instagram atau Twitter ya, Ignatius Aryono Putranto. Nanti kita bisa diskusi. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.